Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bagaimana kabar anak-anak di rumah? Semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Kaidah bersama ST Irada Full Day Education. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, masih ingatkah kita dengan materi kita beberapa minggu yang lalu tentang 6 syarat yang harus kita miliki sebagai seorang pencari ilmu? Ada 6 hal yang perlu kita persiapkan sebagai seorang pencari ilmu. Dan pada sore hari ini kita akan membahas kembali lebih dalam. Kita akan menggali lebih dalam tentang seorang pencari ilmu dari sisi keutamaan-keutamaan yang didapatkan oleh orang-orang yang mencari ilmu. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali memberikan keutamaan-keutamaan kepada kita semua sebagai seorang pencari ilmu, bagi kita semua sebagai seorang pelajar. Di antara banyak sekali keutamaan-keutamaan tersebut, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan tempat-tempat kita mencari ilmu sebagai taman-taman surga. Hal ini sesuai dengan sabda dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabatnya. Dan pada saat itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat-sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabat, jika engkau melewati taman-taman surga di dunia, maka singgahlah di taman surga tersebut." Para sahabat semuanya terheran-heran. Mereka semua bertanya-tanya, dan kemudian bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apa yang kau maksud dengan taman surga yang ada di dunia?" Apa jawaban dari Rasulullah, anak-anakku sekalian? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab bahwasanya sesungguhnya taman-taman surga di dunia adalah majelis-majelis ilmu atau tempat-tempat mencari ilmu. Maka dari itu, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, kita setiap hari sekolah, kita setiap hari ngaji, kita setiap hari les privat, itu semua merupakan taman-taman surga yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri kita. Maka berbanggalah kita sebagai seorang pelajar, berbanggalah kita sebagai seorang penuntut ilmu, karena ketika kita menuntut ilmu, sejatinya kita sedang berada di surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berada di taman-taman surga sesuai sabda dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah keutamaan yang pertama, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah. Kemudian keutamaan yang kedua yang diberikan kepada orang-orang yang mencari ilmu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga sesuai dengan sabdanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Apa artinya itu, Ustadz? Artinya adalah barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan jalannya ke dalam surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah kisah tentang seorang perempuan yang bernama Miskinah. Sesuai dengan namanya, Miskinah adalah seorang perempuan yang benar-benar sangat miskin sekali. Dan Miskinah ini tidak memiliki amal apapun di dunia kecuali satu amal yang kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu hari Miskinah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya Allah. Dan ketika Miskinah berada di dalam surga-surga Allah, penduduk-penduduk surga semuanya terheran-heran dengan Miskinah. Para penduduk surga kemudian bertanya, "Wahai Miskinah, amal apa yang kau perbuat sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan engkau ke dalam surganya Allah?" Apa jawaban dari Miskinah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah? Miskinah kemudian tersenyum. Miskinah kemudian menjawab kepada penduduk-penduduk surga, "Wahai penduduk surga, aku dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya Allah karena satu hal, yaitu dulu ketika aku hidup di dunia, aku senantiasa menghadiri majelis-majelis ilmu." Masya Allah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah. Kita semua setiap hari selalu berada di dalam majelis-majelis ilmu. Setiap hari kita sekolah, setiap hari kita ngaji, maka sejatinya kita sedang berjalan di perjalanan mencari ilmu. Dan itu merupakan
perjalanan yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, itu adalah keutamaan kedua bagi orang-orang yang mencari ilmu. Anak-anakku yang berbahagia, adapun keutamaan yang ketiga bagi kita sebagai seorang pencari ilmu, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan ratusan malaikat, bahkan menyiapkan ribuan malaikat yang melindungi kita dan mendoakan kita sebagai seorang pencari ilmu. Jadi anak-anakku, selama kita belajar di sekolah, selama kita belajar ngaji, maka sesungguhnya ada banyak sekali malaikat-malaikat yang mendoakan kita karena kita sedang menuntut ilmu. Itu adalah keutamaan-keutamaan bagi orang-orang yang mencari ilmu. Jadi anak-anakku, banyak sekali keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Yang pertama tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan majelis-majelis ilmu kita sebagai taman-taman surga. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan jalan kita sebagai seorang pencari ilmu untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para malaikat-malaikat untuk mendoakan kita dan senantiasa melindungi kita. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, jika kita ingin mendapatkan keutamaan-keutamaan ini, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan sebagai seorang pencari ilmu. Tentunya yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita menjaga adab-adab kita ketika kita sedang mencari ilmu. Maka yang perlu kita lakukan yang pertama, ketika kita hendak mencari ilmu, hendaknya kita menyucikan diri kita dengan kita berwudu sebelum belajar, dengan kita membersihkan diri kita sebelum mengaji, dengan kita menjaga pakaian kita, sehingga ketika kita belajar, pakaian kita dalam keadaan yang bersih, pakaian kita dalam keadaan yang suci, dan badan kita juga dalam keadaan yang suci setelah kita berwudu. Kemudian yang kedua yang perlu kita lakukan, adab kita sebelum kita mencari ilmu, adalah kita tentunya membaca doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang selalu diajarkan oleh Ustadz-Ustadzah di ST Irada Full Day Education. Kita membaca doa Al-Fatihah bersama-sama. Kemudian kita membaca doa sebelum kita menuntut ilmu, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ini bukan doa yang sembarangan anak-anakku. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma merupakan doa yang mana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan tambahan ilmu kepada kita dan memberikan pemahaman kepada diri kita. Maka dari itu anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, jika kita ingin mendapatkan keutamaan-keutamaan yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus menjaga adab-adab kita sebagai seorang pencari ilmu. Tentunya seperti tadi, kita berwudu, kita menjaga pakaian kita, kemudian kita berdoa sebelum kita belajar. Nah anak-anakku, banyak sekali tempat-tempat kita untuk mencari ilmu. Mencari ilmu itu bisa di mana saja, tidak hanya di sekolah. Di tempat-tempat lain kita bisa mencari ilmu. Salah satu contohnya adalah hari Sabtu besok, kita akan mengadakan Maulidur Rasul Muhammad SAW. Dan pada hari Sabtu nanti, kita akan mengadakan satu pagelaran mini, yaitu pagelaran wayang, yang akan menceritakan tentang kisah-kisah inspiratif yang terinspirasi dari Rasulullah Muhammad SAW. Tentu pagelaran wayang ini sudah pernah ditampilkan oleh Sunan Kalijaga, yang mana pada saat itu Sunan Kalijaga dalam dakwahnya, Sunan Kalijaga menggunakan media wayang agar bisa menarik orang-orang untuk memahami agama Islam lebih dalam. Sekali lagi anak-anakku, banyak sekali tempat-tempat kita untuk mencari ilmu. Tidak hanya di sekolah, bisa jadi ketika kita berjalan-jalan di pasar, kita mendapatkan ilmu yang luar biasa. Bisa jadi ketika kita bermain, kita juga mendapatkan ilmu yang luar biasa. Dan di tempat-tempat ilmu inilah taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berada. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, semoga materi pada sore hari ini bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Dan semoga kita semua sebagai seorang pencari ilmu, kita bisa mempraktekkan segala hal adab-adab ilmu sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi para pencari ilmu. Ustadz akhiri pertemuan pada sore hari ini. Ustadz mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Tentu harapan dari Ustadz adalah semoga materi pada sore hari ini menyadarkan kita sebagai seorang pencari ilmu agar senantiasa menjaga adab-adab kita ketika kita menuntut ilmu, sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Baiklah, Ustadz akhiri pertemuan pada sore hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.